Nubuat Nubuat melawan gunung-gunung Israel. Ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai ayat 2. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Ayat 3. Katakanlah hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Ayat 4. Mezbah-mezbahmu akan menjadi sunyi sepi dan pendupaan-pendupaanmu akan dirusak dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhalal-berhalamu. 5. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhalal-berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mezbah-mezbahmu. Amin. Ya, Yehezkiel 6 ayat 6. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi. Supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan. Pedupaan-pedupaanmu diluluhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. 7. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berbahan di tengah-tengahmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 8. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. 9. Di mana di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku dan mengalihkan mata mereka, yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. 10. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin. Kalau aku berfirman, hendak menjatuhkan malapetaka di atas mereka. Amin. Amin. Yeskia 6 ayat 11 sampai 15. Beginilah firman Tuhan Allah, bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah. Awas, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. 12. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. 13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berbahan di tengah-tengah berhala. Mereka keliling mesbah-mesbahnya di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon-pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. 14. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Di mana saja mereka diam akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi mulai dari padang gurun sampai ke Ribla, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebentar aku pakai HP. Yehezkiel 7. Yehezkiel 7 ayat kesudahan Yerusalem tiba. Ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Amin. Ayat 2, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Ayat 4, aku merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat, lihat datangnya. Amin.
Bu Linda, di unmute, Bu. Ayat ayat 7, Ayat Yehezkiel 7 ayat 7, malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Ayat 8, sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ayat 9, aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Ayat 10, lihat, harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruh. Ayat 11, kekerasan bersimaha rajalela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhapus. Amin. Yehezkiel 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Waktunya datang, harinya mendekat, biarlah si pembeli jangan bergembira dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Ayat 13. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. 14. Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu. Tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Ayat 15. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Ayat 16. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya merang masing-masing karena kesalahannya sendiri. Amin. Ayat 17, semua tangan terkulai dan semua orang terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kabung, kejutan mereka akan kehilangan cemar. Peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya dan kebermayan perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewa yang menjijikan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini. Dan mereka ini akan menajiskannya. Bu Mensi. Ayat 23 ya, Bu. 22. Oh, 22. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga, maka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya, sebab negeri itu penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar
Demi kabar akan tersiar, mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari iman, dan nasihat dari tua-tua. Amin. Yeskiel 7 ayat 27. Raja akan bergabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri ini menjadi lemas. Ketakutan akan perbuatan terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yeskiel 8. Berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku, berhadapan-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Ayat 2, aku akan menerima penglihatan, sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatannya seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Ayat 3, dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan bawa aku dalam penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelantaran dalam yang menghadap ke utara di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Ayat 4, lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Amin. Langsung ke Mary. Yeskiel 8 ayat 5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk terdapat berhala cemburu tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatlah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku, sehingga masih akan melihat perbuatan kekejian lebih besar lagi, dan di bawahnya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. 9. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Amin. Amin. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh, segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. 11, dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yahaznya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. 12, firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. 13, ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar dari yang mereka lakukan. 14, lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Amin. Ayat 15, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatkan apa yang mereka perbuat. Engkau akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. 16, kemudian dibawanya aku di kepelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku,
Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. 18. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kepermukaanku. Aku tidak akan merasa Hilang sinyal tuh. Iya. Bu Rahayu. 18 saya baca aja ya. 18. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Amin. Amin Ibu-Ibu. Sekarang kita akan bersaat teduh. Saya akan share kembali pelayanan kita dengan ibu-ibu yang ada di Jogja. Bu Rahayu, saya ambil alih ya. Tadi agak sedikit uh, error ya. Melek. Ya, kita bersaat teduh sambil kita menyaksikan pelayanan dengan ibu-ibu yang ada di Jogja kemarin. Bagi mereka yang belum melihat, hari ini saya share kembali. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, oh Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi semua yang ku alami bersamamu. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, nyatakan syukur, katakan aku ada hari ini. Dia baik, nyatakan dengan cinta dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, jemaat Tuhan katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Katakan, Bapa, berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
Oke, Shalom Ibu, silakan. Kalau mau sharing, Tuhan pasti berbicara. Di Yeskiel pasal 6 ayat. Yeskiel 6 sampai 8. Silakan Ibu. Tunggu dulu. Oke. Silakan Bu Jeri. Yang lain dulu, Bu. Saya baca sekali lagi. Ayo, siapa yang lain? Silakan Bu Kristi, Kak Mary. Shalom. Shalom. Oke, silakan. Terima kasih. Saya yang paling telat, tapi saya kasih Rema duluan, nggak apa-apa ya. Eh, sebenarnya saya dapat Rema di Yehezkiel 8 ayat 17 sampai 18. Bagaimana ketika ini ya, kau lihatkah itu hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka melakukan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu aku membalas di dalam kemurkaanku, aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengar mereka. Ini menjadi sebuah tamparan yang luar biasa buat saya secara pribadi. Bagaimana kita tetap harus harus berpegang, harus terus memegang kasih setia Tuhan. Kita harus terus setia sampai akhir. Itu ini menjadi jawaban banget buat saya secara pribadi. Karena apa? Karena saya tuh suka berpikir kayak gini. Jadi waktu itu saya ke acara mencari wajah Tuhan di CHC, saya tuh datengin Pak Yo, saya cuman bilang kayak gini, Pak, saya ingin roh kesetiaan, saya bilang, doakan saya agar saya ada roh kesetiaan, agar saya terus setia kayak gitu. Karena saya sadar banget kesetiaan itu betul 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 sulit sekali kayak gitu. Tetap setia, menyembah tetap setia, berdoa tetap setia dan tekun untuk belajar tentang firman Tuhan, mendapatkan pengajaran, tetap setia untuk bersaat teduh di tengah situasi dan di tengah kegiatan kita kadang-kadang, di tengah pergumulan kadang-kadang itu bikin kita kendor kayak gitu kan. Tapi satu sisi saya sadar kalau saya tidak setia melakukan itu, saya pasti gimana ya? Kalau saya tidak melakukan kesetiaan ini tuh, saya takut gitu, takut di hari terakhir iman saya tuh gampang goyah kayak gitu. Ketika iman gampang goyah, saya ditanya tentang iman saya kepada Tuhan Yesus, mengerikan. Pada at the end itu kayak ntar kamu siapa, kata Tuhan kayak gitu kan, atau murka Allah ternyata saya yang awalnya menyala-nyala bisa menjaga tapi pada akhirnya tidak setia bahkan jatuh. Saya takut murka Allah tuh ada pada saya gitu, kayak Saul itu bagaimana Tuhan itu berkenan banget sama Saul tapi pada akhirnya dia tidak bisa menjaga. Itu Saul itu salah satu warning buat saya nggak mau kayak Saul, saya nggak mau kayak Saul gitu kan. Karena walaupun pada akhirnya Tuhan itu melihat kesetiaan kita sampai kita dipanggil Tuhan, tapi kalau ada turning ketika kita sudah mengenal Tuhan tapi kita kok masih jatuh, itu kita kayak mencobai Tuhan kan, itu pergumulan kita ya, maksudnya itu salib kita untuk terus setia di hadapan Tuhan. Jadi ini cambukan banget buat saya secara pribadi, bagaimana ada masanya walaupun Tuhan itu baik, tapi Tuhan itu adalah hakim yang adil juga. Kadang-kadang dia raja yang bisa menjatuhkan hukuman kepada hambanya kayak itu. Jadi belakangan ini doa saya tuh kayak, Tuhan, saya mau jadi hamba yang taat di hadapan Tuhan, menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan, dan juga kekasih yang mengasihi Tuhan selalu sampai saya mati, saya bilang kayak gitu. Itu aja. Terima kasih Kak Ayu.
Terima kasih Ibu-ibu. Oke, terima kasih Kak Mary. Ya, tentang kesetiaan ya dan ketaatan. Di mana di dunia ini kita harus taat setia kepada Tuhan. Apa sih tujuan kita kalau tidak untuk menyenangkan, menyukakan Tuhan? Saya marah juga dengan diri saya. Di mana saya juga jatuh bangun di emosional, ketidaksadar suami. Saya bergula, saya berperang dengan diri saya sendiri. Terutama kita adalah diri kita, pikiran. Semua apa yang kita itu kita harus perangi dulu. Kalau kita tidak bisa memerangi diri kita dan kita mencari doa sana sini, ya benar. Itu sangat menguatkan. Tetapi dari diri kita kalau tidak ada roh pertobatan, saya belajar tentang tadi Kak Mary ya, tentang kesetiaan. Saya juga berpikir kesetiaan kepada pemimpin itu juga penting. Kita bergaul, kita bergereja, kita harus taat kepada siapa yang membuat kita bertumbuh, berkembang, mengenal Tuhan itu harus kita pelajari. Karena dalam firman Tuhan kan kita harus taat setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Karena penghakiman murka Tuhan itu akan selalu datang tiba-tiba. Jadi kita tidak tahu. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita mengingatkan kembali dan kembali lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan menantikan hati yang benar-benar melekat, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kesetiaan itu. Terima kasih Kak Mary mengingatkan saya juga. Silakan Bu Ibu. Oke, Shalom semua ibu-ibu yang luar biasa. Tadi Bu Mary udah buka ya, dan ayatnya juga saya nggak jauh-jauh dari situ, karena kalau baca di Yehezkiel ini sama kayak waktu baca di apa namanya Yeremia, agak-agak gemes gitu ya kalau lihat bangsa Israel nih. Nah, sekarang di sini yang saya dapatkan adalah di Yehezkiel 8 ayat 16. Mereka membelakangi bait suci Tuhan dan menghadapkan mukanya ke timur dan sujud menyembah matahari di sebelah timur. Jadi kita bisa bayangin ya, di tempat yang paling suci di bait Tuhan itu justru bangsa Israel tuh menyembah matahari coba. Jadi mereka membelakangi hadirat Tuhan dan memilih simbol ciptaan, yaitu matahari, istilahnya ciptaannya Tuhan. Nah, jadi di situ yang bisa kita lihat tuh mereka masih beribadah sebenarnya, tapi hati mereka tuh jauh banget dari Tuhan. Penyembahan mereka tuh cuman kayak ritual aja gitu loh. Jadi apa namanya, kesetiaan mereka tuh udah pindah ke tempat yang lain. Ini lagi-lagi masalah kesetiaan ya, dan yang di sini yang saya dapatkan ada 3 poin sebenarnya, bahwa yang satu tuh penyembahan tidak ditentukan oleh lokasi ya. Nah, Yeskiel tuh melihat penyembahan berhala justru ada di bait suci itu sendiri gitu loh. Itu mengingatkan bahwa tuh tempat nggak menjamin kesetiaan. Jadi kita tuh bisa aja loh aktif di gereja, mau hari apa kita aktif bekerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin doa wanita, Selasa doa puasa, Rabu doa lansia, Kamis semua doa lah diikutin ya kan, sampai Sabtu kemudian ikut paduan suara Jumat. Nah, kita bisa aja setiap saat kita ada di gereja, tapi justru hati kita tuh jauh dari Tuhan ya. Jadi Tuhan tuh nyari bukan di posisinya di mana kita menyembah Dia, tapi siapa sih yang kita sembah, dan posisi hati kita itu gimana. Kemudian yang kedua adalah penyembahan tuh nggak ditentukan oleh simbol gitu loh. Bangsa Israel tuh tetap melakukan, selalu nggak pernah lupa deh ya upacara keagamaan. Tapi Tuhan menyebutnya apa? Kekejian. Karena simbol, ritual, liturgi itu semua tuh jadi kosong kalau hati kita nggak terarah sama Tuhan. Kita datang ke gereja, kan ada di beberapa gereja yang masih bawa itu ya, apa namanya, kayak eh, lembaran-lembaran untuk aturan urutan liturgi itu seperti apa. Itu bagus karena membuat kita terarah. Tapi jangan sampai justru hati kita yang kehilangan arah gitu loh. Untuk acara gereja itu bagus, tapi hati kita jangan sampai kehilangan arah. Kemudian patung, kebiasaan, bahkan loh Alkitab fisik ya, itu bisa jadi berhala loh. Contohnya kayak gini. Kita kalau mau baca Alkitab ya, kita udah siapin Alkitab gitu. 1, 2, 3, 4, buka. Nah, ini dia gitu kan. Ini nih ayatnya nih, terus dilakukan gitu. Padahal yang apa namanya, yang dibaca sama dia adalah disuruh membunuh gitu. Nah, terus dia mau lakuin ya kan. Nah, kayak gitu. Itu jadi malah jadi berhala kalau kita tidak menghormati, kalau kita tuh menghormati apapun tuh melebihi Tuhan sendiri. Nah, itulah. Kemudian yang poin ketiga adalah penyembahan itu adalah balik tadi ya, kesetiaan. Jadi penyembahan itu adalah kesetiaan hati. Jadi Tuhan tuh pengen tuh kita
bangsa Israel dan terutama juga kita nih, kita tuh mengasihi Tuhan dan tetap setia, ya kan? Di Yeskiel 6 ayat 9, agak mundur tadi, Tuhan tuh bilang gini, mereka akan mengingat aku di antara bangsa-bangsa, tempat mereka ditawan, dan mereka akan merasa malu karena perbuatan mereka yang tidak setia. Jadi, kesetiaan itu bukan sekedar hadir dalam ibadah, kemudian ikut bacaan kayak gini nih kita setia ya dari Senin sampai asal Bu Joli buka Zoom aja kita ikut gitu loh. Itu bagus, itu saya sangat rekomendasikan. Tapi bukan sekedar kehadiran gitu loh, bukan sekedar kita tuh nyimak ataupun kita semua ikut-ikutan baca gitu enggak. Tapi justru pada saat kita sudah mengikuti acara Zoom ini, kita sudah ikut ibadah. Nah, kehidupan kita sehari-hari itu harus merupakan apa namanya tuh penyataan-penyataan. Jadi harus merupakan kayak apa ya istilahnya ya. Jadi kayak mencerminkan ketaatan dan cinta kita sama Tuhan. Jadi bukti ya kan. Jadi kalau kita tuh memang cinta Tuhan, buktinya apa? Apakah hanya dengan baca firman, atau apakah dengan kita hadir di Zoom, atau kita hadir di semua acara gereja? Nggak cukup semua itu, tapi bukti nyata atas tindakan kita, realisasinya. Nah, mau mau nemuin kata realisasi kok susah amat. Jadi realisasi dari apa yang kita bilang. Jadi kayak gini, kayak misalnya nih, apa namanya Bu Cornelia nih, Bu Cornelia sama sama Bapak bilang, eh, Pak suami, I love you gitu. Masa cuma I love you doang gitu ya? Nggak ada kecupan-kecupan dikit gitu kan? Nggak ada masakan-masakan yang enak gitu kan? Nah, pasti dong sambil bilang I love you my husband gitu, dibikinin makanan kesukaan ya kan? Kemudian kayak apa namanya, kayak apa, Ayu misalnya lagi bilang, wah bujuku sen aku tresno tenan gitu ya. Wah, sambil dibantuin itu tuh apa namanya panen-panen ya kan, dipilihin. Nanti kalau apa namanya sang suami tercinta pulang dari kebun lagi capek udah dibuatin kopi ya kan, dibuatin rebusan-rebusan yang enak-enak, digorengin pisang. Wah, pokoknya ya kayak gitu. Jadi pada saat kita bilang I love you Lord, I love you Jesus, aku tuh mengasihi Tuhan Yesus. Nah, bukti nyatanya tuh apa? Bukti nyatanya ya apa yang kita bisa berbuat buat Tuhan, kesetiaan hati kita tuh yang pertama, menjadi direalisasikan menjadi nyata. Itu aja, ayo, thank you. Selamat berkati. Ya, terima kasih. Ya, benar ya, tentang kesetiaan itu menurut kepribadian kita, buah-buah roh itu tinggal dalam hidup kita, tingkah laku kita, keseharian kita, apakah kita mencerminkan karakter Kristus. Ya, di pengkhotbah itu kan tentang, di Kidung Agung itu kan tentang mempelai ya, tentang keintiman antara suami dan istri. Saat kita melakukan seperti apa ya Bu Kristi, terutama Tuhan suami ya, suami itu adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita adalah penolong dari suami kita. Jadi saya Bu Kristi, untuk menjadi penolong tuh suami, kadang saya menduk suami, tapi setelah itu aku berbalik, aku minta maaf tidak sehari, walaupun aku jatuh bangun di situ, aku belajar untuk bertobat, untuk Tuhan ampuni supaya aku bisa tunduk. Kalau aku tidak tunduk kepada suami, bagaimana aku bisa tunduk kepada Tuhan? Aku berpikir kayak benar, karena suami itu adalah otoritas Tuhan, suami itu utusan Tuhan untuk kita. Kita rumah tangga kita harmonis, di dalam Tuhan juga harmonis, karena rumah tangga itu mencerminkan rumah Tuhan. Keluarga kita diberkati Tuhan, keluarga kita intim dengan Tuhan. Saat kita bergereja tidak hanya rutinitas, tidak hanya liturgi. Saya cuma memperingati hari Sabat di hari Minggu saja. Lainnya itu kita tidak mengikuti acara di gereja karena suami. Yang penting itu hati, keintiman kita dengan Tuhan itu bagaimana. Kalau kita sering ke gereja dari minggu kembali ke minggu, tetapi karaktermu tidak berubah, karaktermu selalu melawan, selalu emosi, tidak ada buah-buah roh kasih, itu percuma. Ibadahmu sia-sia. Tuhan tidak memperhitungkan semua itu. Yang Tuhan lihat hati murni, hati kesetiaan, hati ketaatan. Yang Tuhan mau itu. Terima kasih Bu Kristi, Kak Mary atas sharingnya. Silakan ibu-ibu yang lain. Aku dong menyambungin Bu Kristi. Tadi kan Bu Kristi bilang disediain makan gitu ya, pulang kerja capek-capek atau dari kebun gitu ya. Kalau aku nih
puji Tuhan sih aku tetap bersyukur ya. Kalau suamiku nih unik banget. Kalau dibikinin apa-apa gitu. eh Padahal tuh aku tahu dia suka gitu, tapi dia terlalu gengsi untuk mengakui dia suka sama masakanku. Tapi karena sudah sangat terlalu sayang dan hafal, jadi nggak apa-apa. Jadi misalnya kayak gini, padahal dalam hati bilang gini nih, makanya dibilang jaga hati, jaga kekudusan. Tapi kok susah ya gitu ya, khususnya sama satu orang yang tercinta ini. Jadi kayak gini, emang dasar kebanyakan makan di luar, jadi kebanyakan mecin gitu kan. Dalam hati gitu Bu Kristi. Nah, kalau aku nih sekarang terus itu ya contohnya ya. Nah, kalau aku tadi dapatnya remanya di ini di Yeskiel 7. Di Yeskiel 7 itu dibilang kan apa mengenai nubuat ya, mengenai nubuat. Jadi kemarin beberapa minggu yang lalu aku ke gereja, udah lama nggak ke gereja Katolik. Kepengen ke gereja Katolik. Begitu aku ke gereja Katolik, aku lihat waktu aku belum mulai ibadah, aku janjian sama temanku di situ, ketemulah kita di belakang gereja tuh di Santo Santo Thomas di Ciputat, Santo apa tuh di Ciputat gereja Katolik. Terusnya di belakang anak-anak ininya apa tuh kalau yang Miss Dinar gitu calon bukan Miss Dinar, calon pastor itu masak daging. Terus aku nanya, aduh, padahal aku udah ninggalin dunia peranjingan ya jadinya. Ngelihat lagi pada masak daging anjing. Rasanya tuh kayak apa tanduk aku keluar kali ya kayak kalau punya tanduk ya gitu ya. Marah bang terus aku bilang, kok kalian makan ginian sih kan nggak boleh gini-gini. Kan apa kata siapa nggak boleh udah biasa dia saut-sautan pakai pakai Alkitab segala gitu ya. Terus aku bilang, aku saking marahnya, saking sedihnya sih sebenarnya. Pastornya keluar nih. Malah pastornya bilang, aduh, malah pastornya tuh ngomong sebaliknya dari aku malah berantem sama pastor loh. Enggak, aku berantem sama pastor, aku bilang, tahu nggak pastor, emangnya Tuhan Yesus berkenan? Dia larinya kebiasa lariin lagi ke perjanjian baru. Terus aku bilang, mau perjanjian lama kek, mau perjanjian baru kek, tapi apakah Tuhan setuju kalau cara cara bunuhnya itu sadis? Aku bilang gitu, tapi udah berantem berantem berantem, akhirnya si pastornya eh, aku kasih edukasi sedikit, akhirnya dia ngerti. Terus mudah-mudahan dia nggak ulangin lagi, dia nggak izinin lagi caranya. Kembali lagi caranya. Boleh aja mau makan daging apa aja, nggak dilarang kok sama Tuhan. Kita mau makan daging apa aja. Tapi mbok ya yang caranya yang biadab. Yang nggak jangan yang biadab gitu loh maksudku. Jadi aku kaitkan dengan ini, dengan apa namanya nih di Yeskiel 7 aku teringat kemarin ya bahwa eh kita nih di Tuhan kan ya eh Yeskiel memberi nubuat untuk orang Israel, untuk bangsa Israel tuh yaitu kehancuran dan kesengsaraan kan gitu ya, bahwa Tuhan nggak akan membiarkan dosa begitu aja, pasti ada konsekuensinya dari setiap perbuatan jahat. Jadi di sini aku semakin yakin, semakin tambah umur, semakin banyak yang dilihat gitu ya, yang baik atau yang nggak baik, bahwa kita benar, memang memang nggak mudah untuk bertobat, tapi kita harus terus berusaha. Jadi setiap kali kalimat, misalnya gini hal-hal kecil, kita untuk menyenangkan hati orang, aku yang dulu, nggak apa-apa, bohong dikit. Yang penting orang orang toh nggak dosa gitu kan ya, menyenangkan hati orang. Tapi kan sebenarnya tetap aja dosa. Kayak gitu. Udah itu aja kayaknya ya kira-kira ya Kak Joli. Makasih Kak Joli. Oke. Jadi Ya, penting ya makasih, Kak. pertobatan. Pertobatan itu setiap hari. Kak Joli lagi Mbak Ra. sorry. Apa Kak Lia? Pertobatan itu setiap hari ya, karena kita itu masih dalam daging, mana kita harus mematikan daging. Tetapi secara saya pribadi, saya juga belajar. Sebenarnya yang mematikan daging seharus 100%. Tapi kita sebagai manusia kita belajar. Makanya kenapa Tuhan menanti-nantikan kita pertobatan, menghormati, menghargai Tuhan saat kita doa. Jangan menyia-nyiakan anugerah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kita di dunia ini. Jadi melakukan hal kebaikan, semua di seberang kita juga bisa melakukan kebaikan, tetapi belum tentu mereka mendapatkan keselamatan.
Karena keselamatan yang kita dapatkan itu sangat luar biasa, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menebarkan melalui tingkah laku kita, karakter kita. Saya terkadang malu juga kepada tetangga. Saya mengenal Tuhan Yesus, tetapi karakter kok masih kayak gini. Saya belajar terus-menerus dari ibu-ibu sekalian. Silakan ibu yang lain. Bu Joli, Bu Linda, Bu Lampita, Kak Marina, Kak Risa, Kak Ida. Iya, Bu Ayu, Oke, saya bukannya dapat terima, tapi yang mengenai Bu Ayu tadi bilang karakter ya. Sekarang belakangan ini saya tuh berdoanya sama Tuhan tuh eh, terfokusnya satu minta karakter. Karena karakter ini luar biasa ya. Kita eh, bisa menunjukkan langsung yang buruknya, yang jeleknya, yang jahatnya. Walaupun dia pun sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang penglihat, sebagai seorang penginjil, pemuji, penyembah. Tapi kalau karakternya dia, maaf kata, kalau dirapot gitu, masih 4, masih 5, angkanya bahkan juga masih ada yang 3. Sepertinya semuanya apa yang dia lakukan di dalam pelayanannya itu ya, kayaknya itu nanti yang dibilang tadi ada ya yang kayaknya Mary ya. Aku nggak kenal, kata Tuhan kan gitu kan. Aku nggak kenal sama kau siapa. Siapa kau aku nggak kenal. Tapi dia bilang kan, aku pemuji, aku penglihat gitu kan. Jadi itu Bu Ayu yang tadi Bu Ayu udah berkali-kali mengatakan karakter itu saya sangat setuju sekali. Dan satu lagi selalu yang saya condongkan sekarang di dalam doa saya. Kedagingan. Nah, kedagingan itu juga, wih kayaknya saya tuh kira-kira berapa ya? Sebulan yang lalu itu ada di impresi saya Tuhan mengajarkan kedagingan, kedagingan, kedagingan. Diingatkan saya. Oke. Jadi, ah, jadi sekarang itu saya sudah juga ini ya apa namanya bersaksi teristimewa juga yang pertama-tama saya sama keluarga saya sendiri. Saya bilang sekarang jangan minta lagi berkat, jangan minta lagi kesehatan, jangan minta lagi yang lain-lain, itu saja. Minta karaktermu, kedagingan kita. Kalau semua karakter dan kedagingan itu sudah baik di hadapan Tuhan, semuanya itu juga akan kita dapat. Nggak usah lagi kita meminta-minta dengan eh, apa itu tidak percaya berkali-kali, terus udah gitu selalu apa itu namanya dengan memohon gitu ya. Padahal kan kita juga sudah diajar. Sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengangkat itu semua. Jadi eh, teman-teman, saya juga di sini mau mengatakan eh, karakter dan kedagingan itu adalah satu kunci juga biar kita boleh adanya eh keperkenanan Tuhan bagi kita. Itu aja, Bu Ayu. Terima kasih. oke, makasih Bunda. Mengingatkan kita juga ya. Jadi jangan sampai kita ditolak sama Tuhan ya. Dalam Tuhan, menyembuhkan nama sakit demi namamu aku sudah kita, tapi Tuhan, ialah Engkau pembuat kejahatan. Jangan sampai kita ditolak. Jangan Ya, sampai amin. kita di pelataran saja, tetapi tidak bisa masuk. Kita harus saat kita mencari Tuhan, saat kita mengejar Tuhan, berkat itu akan mengalir kepada kita. Saya kesaksian sebentar ya. Di mana dulu saya dijanji sama orang tentang tanah 1,5 hektar. Kami bergumul, kami
Saya merasa sombong karena saya lebih hebat daripada suami, tetapi Tuhan menegur saya karena berkat itu nggak jadi datang ke saya dan suami yang mendapatkan. Di mana suami mendapatkan kepercayaan untuk menggarap tanah sebesar 1/2 hektar. Itu secara bongkahan, biaya dana semua di dipercaya. Itu dikasihkan oleh hamba Tuhan di Jepara ini. Semua gaji karyawan, gaji suami saya, itu suami saya yang menghandle semua. Jadi orang itu benar-benar percaya 100% kepada suami saya. Itu kalau bukan karena Tuhan itu tidak mungkin. Tuhan menggerakkan hamba Tuhan seorang pendeta untuk menggarap tanah di mana suami saya rindu di desa saya 61 mempunyai kebun anggur, mempunyai tukang kebun anggur yang benar-benar Tuhan percayakan itu terjadi di tahun ini. Dan suami mengalami itu walaupun suami secara kulit, tetapi ini adalah profetik. Profetik di mana benih ini 1/2 hektar ini kita jadikan benih. Supaya Tuhan melipat gandakan 1/2 hektar menjadi 1 hektar, menjadi beribu-ribu hektar. Dan kita memperkerjakan orang-orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Karena di Yeskiel pasal 7 ayat 25 itu adalah pekerjaan kita. Di ayat 25 ingat, Tuhan memberikan otoritas dan kuasa kepada kita. Kita harus bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri kita, bukan untuk mencari berkat. Ya benar, dalam orang-orang di dunia berdoa dan berusaha benar. Tetapi usaha itu, berkat itu untuk siapa? Apakah untuk diri kita? Kita introspeksi, terutama saya juga. Saat saya menerima berkat, mendapatkan gaji dari hamba Tuhan ini, aku tanyakan, ini buat siapa Tuhan? Jika ini untuk orang, kami mau taat. Kami ingin memberi makan di jalan-jalan. Kami ingin memberi makan bagi orang-orang yang tidak mampu. Karena kami setiap tanggal awal bulan kami memberi makan jalan-jalan. Di Yeskiel pasal 7 ayat 25. Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan tetapi tidak ada. Ya, di dunia ini orang-orang pada ketakutan tentang pekerjaan, tentang makan minum, tentang dirinya sendiri, tetapi keselamatan tidak ada. Itulah pekerjaan kita sekarang. Kita ambil alih pekerjaan Tuhan di Yeskiel 7 ayat 25. Itu adalah tugas kita. Bagaimana kita harus apa yang inginkan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang mengoperasi kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita, minta siapa yang harus kita jumpai, siapa yang harus kita temui. Kita belajar taat dan setia. Roh Kudus dan Tuhan Yesuslah pedoman hidup kita. Tidak ada yang lain. Di dunia ini hanya sementara. Kekayaan dan kehormatan hanya sementara. Tuhan tidak memperhitungkan semua itu, tetapi yang Tuhan perhitungkan adalah hati. Yang Tuhan perhitungkan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Apakah buah-buah roh tinggal dalam hidup kita atau tidak. Itu yang saya dapatkan. Silakan ibu-ibu yang lain. Wijali. Itu ulang pita. Ulang Oh, pita. silakan ulang pita. Ya, coba ya Bu, saya baca ini, saya mendapatkan ini Bu. Coba kita lihat di Yeskiel 6 ayat 14. Firman-Nya begini bunyinya. Haleluya. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Kunya huruf besar ya, berarti Tuhan ya, aku. Di mana saja mereka diam, akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Riblah, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di sini saya baca, terus saya coba melihat bagaimana Tuhan secara tegas Tuhan tuh mau menghukum, ya menghukum. Kalau kita baca di atas bagaimana mereka menyembah berhala, ya Tuhan sangat marah ya. Kalau saya lupa ya di hukum Taurat ayat berapa ya katanya kita tidak boleh saya lupa di ayat pertama atau berapa yang mengatakan Tuhan itu cemburu menyembah berhala ya.
Jadi Tuhan tuh marah. Dan hukuman Tuhan ini apa? Konsekuensi eh, di- eh, yang diterima oleh bangsa Israel ini, bahwa mereka itu dapat hukuman dari Tuhan. Dan akibat dari perbuatan mereka, ya tentu ada konsekuensi yang mereka harus terima. Tetapi Tuhan juga mau menyadarkan. Saya melihat Tuhan ini luar biasa loh sama bangsa Israel. Luar biasa bagaimana sayangnya. Walaupun dia begitu marah, emosi apa, tapi tetap dia meminta supaya bangsa Israel ini bertobat. Dia pengen, Tuhan tuh selalu ingin bangsa Israel ini kembali, kembali kepada Tuhan, bertobat. Itu yang saya lihat. Karena apa sih aplikasinya ke kita pada saat sekarang? Saya merasakan begini, Bu. Pada saat ini memang Tuhan, seperti Ibu bilang tadi, setiap hari kita harus minta bertobat. Setiap hari, setiap detik juga kita harus bertobat. Karena yang Tuhan inginkan, tadi sudah disinggung juga, Tuhan menginginkan perkenanan kita kepadanya. Lalu apa yang sehari-hari yang saya rasakan, apa sih yang kita harus lakukan? Yaitu kita minta bertobat, kemudian kita mendengar perkenanan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Apa sih perkenanan Tuhan hari ini kepada saya? Kemudian kita minta pengampunan dosa, ampuni saya Tuhan. Kemudian kita berpasrah diri. Saya merasakan begitu karena apa? Karena ternyata ketika kita berpikir saya ingin ini, ingin tuh. Ketika kita berserah ke Tuhan, ya Tuhan apa ya hari ini yang harus saya lakukan? Apa yang saya mau dengar suaramu Tuhan? Eh, Tuhan benar-benar menunjukkan eh, rasa kedanginan kita itu dimatikan loh, dimatikan ketika kita mau ini ya, tapi kita udah pasrah sama Dia. Seperti saya sekarang ada masalah yang saya hadapi, benar-benar jadi nggak emosi saya, nggak keinginan daging saya. Saya mendengar Tuhan, waktu saya berpikir apa ya maksud Tuhan ya? Benar, dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan bilang kamu diam aja deh. Nanti saya kasih tunjuk sama kira-kira suara Tuhan gitu ya. Nanti saya kasih tunjuk apa jawaban dari kamu. Kamu nggak usah bergerak, nggak usah dengan emosi kamu, dengan nafsu kamu, dengan keinginan kamu. Dengarlah suara saya. Jadi Ibu Rahayu, saya rasa eh, apa ini ayat Yeskiel 6 ayat 14 ini mengingatkan kita supaya kita jangan menuju ke diri kita sendiri, me, me, apa ya mengakukan diri kita. Biarlah sentral kita hanya kepada Yesus, kepada Dia aja. Segala hal, segala perkara, segala masalah, udah kita pandang Dia, kita berserah diri kepada kita minta ampun sama Dia. Terima kasih gitu Bu Rahayu. Amin. Oke, terima kasih ya. Jangan mengasihani diri sendiri ya. Jadi mintalah doa yang benar-benar Roh Kudus tujukan, terutama untuk jiwa-jiwa yang benar-benar butuh keselamatan. Inilah saat ya tuaya dan lawatan. Tuhan nantikan penuai-penuai yang benar-benar sejati, penuai-penuai yang benar-benar Tuhan perlengkapi, kita diperlengkapi Tuhan senjata Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Jadi bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oke, terima kasih Ibu semua atas rema, atas sharingnya, memperkuat kita lebih lagi supaya kita benar-benar fokus kepada Tuhan, kita benar-benar memakan mengunyah firman ini sampai roh kita tergugah, sampai roh kita bangun. Tidak hanya tidur saja, melainkan kita benar-benar ambil alih pekerjaan Tuhan di dunia ini. Karena ini adalah tugas kita, mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak hanya nganggur, tetapi kita bekerja di ladangnya Tuhan, yang dimana perkenanan itu kita dapatkan mahkota kemuliaan Tuhan berikan kepada kita. Oke, terima kasih semuanya. Silakan Kak Mary, doa tutup. Bu Ayu, sebelum doa tutup, bisa saya kasih pengumuman dulu sebentar aja? Oke. Ya, baik. Jadi ibu-ibu, shalom. Saya mau memberitahu aja bahwa kita akan ada rencana untuk
semua ibu-ibu PBA ya, bagi yang terpanggil ya tentunya dan yang tidak sibuk, kita akan melakukan pelayanan lagi seperti biasa. PBA itu ada bertemu tiap tahun ya. Nah, tahun depan di 2026 itu di Jogja. Nah, itu memang sudah sebelumnya saya tidak berani memperkatakan ini karena saya harus bawa dalam doa dan saya sudah minta izin memang kepada adik saya ya. Jadi yang rumah di Jogja itu memang lumayan ya besar maksud saya dan langsung ya jadi tidak mengalami kendala kalau ke rumah itu. Jadi dia sudah memberi izin. Jadi saya percaya ketika sudah minta izin dan diizinkan, artinya memang Tuhan berkenan gitu ya, bahwa pelayanan PBA untuk 2026 akan dilakukan di Jogja. Nah, nanti yang akan mengorganize itu Ibu Kristi, ya, karena kebetulan Ibu Kristi tinggal di Jogja, dan ibu-ibu lain yang tinggal di Solo dan Jogja. Jadi sementara itu gambarannya yang akan kita lakukan di sana pelayanannya itu ke pelayanan lansia, melakukan doa di rumah sakit ya. Jadi di sana ada rumah sakit Bethesda. Jadi ini nanti fixnya akan diinfo Bu Kristi ya. Saya hanya memberi gambaran aja. Lalu juga ke penjara. Kebetulan kita puji Tuhan punya Ibu Tia ya yang mengorganize untuk pelayanan-pelayanan penjara yang ada di Jawa Tengah seperti itu. Nah, jadi nanti untuk soal waktu saya akan memberitahu kapan ya, tapi yang pasti sebelum Juli, sesudah sesudah Januari dan sebelum Juli seperti itu. Jadi seminggu tapi bukan seminggu tidak full, seminggu itu dalam artian disitulah ketibaannya dan disitulah kepulangannya. Nanti informasi akan saya sampaikan menyusul dan kita akan membuat apa kita memaksimalkan lagi ya pelayanan-pelayanan kita, pelayanan kasih kita dan eksistensi kita kepada banyak orang ya. Nanti bagi ibu-ibu yang terpanggil gitu dan tergerak eh, ingin bergabung bersama, tidak apa-apa, kita akan menginap dengan dalam segala kesederhanaan seperti saya katakan karena kita di dalam rumah kita akan membuat seperti kekeluargaan, bukan hotel ya, bukan hotel tetapi rumah kita akan di sana menjadi satu keluarga besar. Ya, di situ juga kita pastinya akan berproses, dibentuk, dan kita akan terlihatlah sifat asli kita di sana. Ya, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa dapat waktunya. Saya akan share ibu-ibu beserta komplit daerah lengkap plus budgetnya. Yang pasti tidak besar ya, karena tidak ada biaya hotel atau penginapan. Itu. Itu aja informasi dari saya. Ibu Ibu Joli, Ya, boleh Bu Lampita. saya tolong didoain Bong Bu supaya saya bisa ikut tahun Ya. depan. Cemburu aku Bu, cemburu dah aku. Ya, makanya saya selalu tuh berdoa agar kesehatan ini paling penting ya. Kalau uang mah bisa dicari, tapi kesehatan ini loh yang paling penting ya. Jadi, Iya. jadi kita sama-sama berdoa ya, agar Mm-mm. Tuhan terus kasih kekuatan, kekuatan fisik kepada kita agar kita bisa bertemu dan ketika kita pelayanan bersama kita tidak terasa ya, seperti Bu Marina kalau nggak salah kemarin tuh dia sakit ya kan Bu Marina. Tapi kalau ketemu kok tiba-tiba dia sembuh. Seperti itu ya. Di Bali pertama dia sakit, tapi pas ketemu yang lain dia sembuh. Pokoknya setiap bertemu itu dia sembuh gitu kan. Ya itu karena kita impartasi ya, kita mengimpartasi aura-aura positif kita gitu ya, dan dia merasakan sukacita. Ya kita sama-sama berdoa ya, semua untuk kesehatan kita pastinya ya, karena kita ini kan sudah tidak muda lagi ya, jadi kita berjuang untuk kesehatan kita masing-masing supaya kita bisa bertemu. Ya, Bu Lampita juga pasti ya kita doakan Bu Linda. Sehat terus loh. Ini Bu Linda gini-gini orangnya lucu loh, pelawak loh. Itu yang bikin kita kemarin tuh sakit sakit perut sampai air mata itu mau menetes-netes. Bukan karena sedih, tapi karena lucu. Puji Tuhan, ya Bu Joli, terima kasih juga untuk doanya yang kemarin saya berapa kali itu ya kena sakit mata, terus apalagi tuh. Jadi sekarang udah puji Tuhan, udah sehat luar biasa atas doa Pokoknya teman-teman semuanya. pokoknya Tante Linda harus ikut. Ya, Amin. kita juga kali ini sudah bisa kita ya. Sudah mengerti bagaimana nantinya. Baik, Mary Iya, bisa tutup. iya, iya Ibu Joli yang jelas, kambing bukan lembu. Wih. Ini Bu Linda ini udah mulai kumat. Nanti kumatnya Bu di tahun depan aja. Iya,
Oke. Makasih banyak ya Bu Joli, Bu Rahayu, semuanya teman-teman yang terkasih. Sampai ketemu di Jogja. Sampai ketemu di Jogja. Silakan Bu Mary, doa Ya, mari tutup. kita berdoa. Ya. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena siang hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh sama-sama membaca kitab Yehezkiel Tuhan, kami juga boleh mendapatkan rema, kami boleh sharing satu dengan yang lain. Terus Tuhan ingatkan kami, terus Tuhan ajari kami terbuka atas pengajaran Engkau Tuhan, kami terbuka atas proses Engkau ya Bapa. Kami berkata iya atas proses yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan, kami nggak mau tegar tengkuk, kami hanya ingin terus dibentuk oleh Tuhan, karena kami tahu ketika kami dibentuk oleh Engkau dan kami tahu proses itu cepat berlalu Tuhan, tapi kami mendapatkan level up Tuhan dan pengajaran yang baik yang berasal dari Tuhan. Tapi ketika kami tidak mau diajari oleh Engkau Tuhan, maka proses kehidupan kami akan semakin lambat ya Bapa. Kami nggak mau proses hidup kami lambat, tapi kami ingin terus bertumbuh bersama dengan Engkau. Amin. Mengalami semua percepatan bersama dengan Engkau Tuhan, dan seperti sharing tadi Tuhan, kami hanya ingin terus belajar karakter kami semakin baik di hadapan Tuhan, semakin murni di hadapan Tuhan. Terus Tuhan bentuk kami menjadi karakter yang luar biasa Tuhan, yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, selaras dengan orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Kami nggak hanya tumbuh ke atas iman kami, tapi kami juga bertumbuh bersama dengan teman-teman kami, selaras dengan saudara-saudara kami, sehingga Tuhan kami tidak lagi menjadi batu sandungan ya Bapa. Iman kami menjadi batu loncatan bagi orang lain ya Bapa. Iman kami menjadi juga menumbuhkan bagi orang lain Tuhan. Kami terus ingin selaras tidak hanya dengan Engkau tapi dengan orang-orang sekitar kami. Ajari kami terus Tuhan melalui pembacaan firman-Mu setiap hari yang kami lakukan di Perempuan Baca Alkitab Tuhan. Tuhan yang terus berkati Kak Joli sebagai pemimpin kami ya Bapa. Terus Tuhan mampukan, memberikan kesabaran, ketaatan semua untuk menggiring kami menjadi semakin pribadi yang baik Tuhan. Tuhan yang terus memberikan pewahyuan kepada dia. Begitu juga semua ibu-ibu yang tergabung di Perempuan Baca Alkitab ya Bapak. Ada Tante Linda, Kak Ayu, ada Tante Lampita, ada Kak Ike, Tante Kak Ida, dan Kak Harmoni Setepu, dan juga Mary sendiri ya Bapak. Tuhan limpahkan segala kebaikan yang berasal dari surga Tuhan, kami tarik dan kami lepaskan kepada setiap orang yang kami sebutkan tadi ya Bapak. Kesehatan, damai sukacita, damai sejahtera, kelimpahan atas semua yang berasal dari surga, karena kami tahu Tuhan kami membutuhkan sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan, karena ketika kami kehilangan sukacita, kepikiran kami akan menghambat semua pergerakan kami ya Bapak. Sukacita Engkau yang kami butuhkan Tuhan, damai sejahtera-Mu yang kami butuhkan. Semua yang berasal dari surga kami tarik dan kami lepaskan dalam kehidupan kami ya Bapak. Begitu juga karena kami tahu Tuhan ketika kami mengejar Engkau, kami mengejar sukacita-Mu. Amin. Semua suplai surga super limpah itu akan mengikuti kami ya Bapak, dengan segala program-program Tuhan yang harus terjadi melalui kami di dunia ini. Terima kasih banyak Bapak di surga, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.